Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Esra, hal-hal yang perlu kita renungkan dari apa yang ditulis oleh Imam Esra. Pasal 10 dikatakan demikian. Esra pasal 10 ayat 1. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekhania bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu Esra berdoa. Dia sebagai seorang imam, dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan tentang bangsa Israel, terhadap bangsa Israel, orang Yehuda khususnya yang baru pulang dari pembuangan. Tetapi kemudian saudara-saudara, sementara Esra berdoa mengaku dosa bangsanya yang dia sadari, yang dia tahu, ternyata ada satu hal yang sangat juga berbahaya, dosa yang sangat berbahaya, tidak disukai oleh Tuhan, tidak disadari oleh Esra, tetapi sudah dilakukan oleh begitu banyak kaum Israel, Yehuda pada masa itu. Dan orang-orang ini datang kepada Imam Esra. Mereka menghadap Tuhan di hadapan bait Allah dalam jumlah yang sangat besar, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Apa dosa mereka? Yaitu perbuatan tidak setia kepada Tuhan. Apa perbuatan tidak setia itu? Yaitu mereka mengambil istri dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mengambil istri dari luar orang Israel. Ini adalah merupakan satu pelanggaran berat terhadap hukum Taurat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, bahwa mereka tidak boleh mengambil istri dari kalangan orang yang di luar Israel. Mereka tidak boleh. Mereka harus mengambil istri dari sesama orang Israel. Tentunya dari sesama penyembah kepada Tuhan. Itu intinya. Harus mengambil istri dari satu kelompok yang satu iman dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian baru, hal ini pun kemudian dilanjutkan dalam pengajaran perjanjian baru. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus demikian. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan tegas berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang
dengan orang-orang yang tak percaya. Saudara-saudara, keseimbangan dalam pernikahan menurut Kristen bukan soal sama-sama orang kaya, atau sama-sama orang yang berpendidikan, atau sama-sama dari satu suku, atau sama-sama dari satu status sosial yang seimbang. Bukan itu. Bukan itu. Kesepadanan dalam pernikahan Kristen, dalam rumah tangga Kristen, bukan diukur pada hal-hal lahiriah, tetapi pada hal-hal rohani. Yaitu kesepadanan itu adalah harus sama-sama orang yang percaya kepada Kristus, orang yang beriman kepada Kristus. Kalau soal kaya miskin, terpelajar tidak terpelajar, itu hanya soal selera, saudara-saudara. Soal beda suku dan lain sebagainya, beda selera dan lain sebagainya, saudara-saudara, itu hanya soal selera masing-masing. Kalau soal hanya beda warna kulit dan lain sebagainya, itu sekali lagi hanya soal selera. Tetapi kesepadanan, keseimbangan dalam rumah tangga Kristen adalah harus sama-sama sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting dalam keluarga Allah. Imam Ezra akhirnya, saudara-saudara, bersama dengan orang-orang Yehuda pada masa itu memutuskan bahwa mereka harus mengusir perempuan-perempuan asing dengan anak-anak yang lahir bagi mereka dari antara orang Israel pada waktu itu. Memang ini terkesan sangat kejam. Sangat kejam. Tetapi ini menjadi sebuah pelajaran rohani bagi kita. Menjadi sebuah pelajaran rohani bagi kita. Betapa pentingnya saudara-saudara, keseimbangan di dalam rumah tangga Kristen. Kita tidak boleh bermain-main dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Sekali lagi, terhadap firman Tuhan, jangan kita pakai logika manusia. Mungkin kita berkata, bukankah dia orang baik? Ya, secara manusia dia orang baik. Tetapi selama dia belum seiman dengan kita, jangan coba-coba kita melawan firman Tuhan. Akibatnya pasti adalah penderitaan. Mungkin tidak secara fisik, batin akan mengalami penderitaan. Tetapi yang paling penting juga adalah artinya kita sudah melawan firman Tuhan. Paulus, salah satu yang dia banggakan secara manusia, di dalam kitab Filipi pasal 3, dia mengungkapkan dirinya, saudara-saudara, kebanggaan manusiawinya. Dia berkata begini, Filipi pasal 3 ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Saudara-saudara, di sini dia berkata, Paulus mengaku dirinya sebagai orang Ibrani asli. Artinya, saudara-saudara, dari segi keturunan, dia sama sekali dia tidak pernah keturunan dari nenek moyangnya tidak pernah melakukan kawin campur dengan orang di luar umat Tuhan. Saudara-saudara, penting untuk kita renungkan. Apakah kita sebagai orang-orang muda, firman Tuhan berkata, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Apakah kita sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak yang sudah waktunya siap untuk menikah? Perhatikan, syarat utamanya
Syarat utamanya menurut Alkitab adalah keseimbangan, kesepadanan rumah tangga Kristen adalah yang pertama dan terutama adalah satu iman di dalam Kristus. Di luar itu tinggal selera kita masing-masing. Tetapi yang pertama dan paling utama yang harus diperhatikan dalam rumah tangga Kristen adalah seimbang, artinya satu iman. Sepadan, artinya satu iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus kiranya menolong dan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang selalu menyertai kami, menjaga, melindungi kami. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, berikan kami keselamatan, berikan kami kemujuran menurut kasih dan kuasa Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.